Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Bagus. Semuanya sehat ya? Iya, Pak. Sudah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Harus tetap sarapan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa salah satu sumber energi adalah dari Makanan. Maka dengan itu jangan lupa untuk makan sebelum datang ke sekolah. Ke sekolah. Baik. Pada hari ini Bapak mau mengecek dulu apakah di belakang kelihatan jelas fotonya? Jelas. Dari sudut kelihatan? Kelihatan. Nah, baik. Sudah selain kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesehatan yang telah diberikan kepada kita, ya. Sehingga sebelum kita memulaikan proses pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya, biar pelajaran hari ini dapat Dilancarkan. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan, Willis. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa mencari nafkah kehidupan semesta hidup kami. Kita sebagai berdoa buat Bapa yang hidup mengajar kami. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa mendidik dan melakukan perjalanan penyakit. Kami ingin doa yakin tersebut ini meneruskan melalui kasih semesta ini. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, seperti biasa, biar lebih semangat sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, seperti biasa kita nyanyikan lagu wajibnya hari ini adalah Halo Halo Bandung. Ya, ada yang memimpin lagu yang didirikan? Silakan kali ini. Nah, semuanya ya berdiri karena ini lagu nasional harus dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, di sini ada musiknya dipilih musik. Siap ya? Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, ini salah satu lagu wajib nasional. Ada yang sudah pernah ke Bandung? Tidak.
Tidak pernah? Tidak. Kalau kota Bandung itu adalah dulunya salah satu kota perjuangan para pahlawan Kita. makanya dibuat atau dimuat dalam syair lagu Halo Halo Bandung. Lalu. Kalau kalian sudah besar nanti bisa main-main ke sana. Di situ banyak sejarahnya, ya. Ya, Pak. Nah, oke, sebelum kita mulai kan Bapak mau ngecek kehadiran dulu. Sepertinya hadir semua. Kalau saya lihat lengkap. Saya cek secara klasikal saja ketua kelas. Berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, hadir semua. Saya cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lengkap semua, hadir semua ya? Ya, Pak. Bagus, dipertahankan kehadirannya ya? Ya, Pak. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Bapak mau ngecek dulu. Ada yang masih ingat materi minggu yang lalu pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan berdiri. Listrik statis. Listrik statis. Oke, apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang menguasainya dalam keadaan diam atau statis. Listrik dalam keadaan diam atau statis. Statis. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Banyak sekali. Kalau sebelumnya kita belajar tentang listrik statis, di mana muatannya dalam keadaan diam atau statis. Statis. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai muatan yang bergerak, ya, yang istilahnya dengan listrik Dinamis. Ya, kalau di listrik dinamis muatannya sudah tidak diam lagi atau statis, tetapi sudah mengalir atau bergerak. Ya. Oke. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita seperti bisa dilihat di atas. Yang pertama, ini nanti ada bahan ajar. Setelah dibaca, kalian diharapkan mampu menyebutkan pengertian arus listrik. Itu yang pertama dulu. Kemudian melalui bahan ajar nanti kalian mampu menyebutkan komponen rangkaian Listrik. kemudian menjelaskan jenis rangkaian Listrik. nanti ada KPD dan berdiskusi. Di situ nanti diharapkan kalian harus mampu menunjukkan rangkaian Listrik. Setelah melakukan percobaan dan berdiskusi, nanti kalian juga menyajikan atau presentasi hasil percobaan tentang rangkaian. Listrik. Kemudian untuk proses analisis nanti ada simulasi, maka diharapkan kalian mampu menganalisis arus elektron dan arah arus Listrik. Kemudian dalam diskusi kelompok juga nanti sikap, ya, diharapkan bisa jujur, disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab nanti dalam kelompoknya dalam melakukan percobaan. Ada pun beberapa teknik penilaian seperti biasa yang Bapak gunakan. Yang pertama untuk pengetahuan nanti ada soal pretest di awal dan post-test di akhir. Ya, Bapak mau menilai nanti bagaimana hasil pengerjaan soal kalian. Kemudian sikap, ya, tadi ada jujur, disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian keterampilan, kemampuan dalam melakukan eksperimen. Juga keaktifan dalam pembelajaran. Nanti siapa yang sering bertanya dan memberi tanggapan, nah ada catatan Bapak sendiri nanti di situ. Jadi jangan malu untuk bertanya dan memberi Tanggapan. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana, sepakat? Sepakat. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di awal, ada post-test. Ya, kerjakan nanti seadanya saja post-test tentang arus Listrik. Bagaimana, siap? Siap. Oke. Sekarang kita bagikan saja. Ini silakan dibantu. Kelas. Waktunya nanti kurang lebih 10 menit. Ya? Iya, Pak.
Pak Adi tulis nama dan kelas, biar Bapak bisa mengetahui nanti hasil kerja kalian. Bagaimana? Sudah siap dikerjakan? Sudah, Pak. Baik, nanti Bapak akan periksa. Sekarang silakan dikumpulkan melalui ketua kelas. Bantu ketua kelas kumpulkan hasil refresh.
Nah baik, tadi kita sudah mengerjakan pre semua ya. Nanti Bapak akan periksa sekarang. Nah, coba perhatikan. Di sini ada 3 gambar. Gambar siapakah ini? Gambar orang. Ada apa dengan orang ini? Kenapa rambutnya bisa keribu? Hah? Ada yang bisa menyampaikan gambar 1? Silakan diamati dulu. Oke. Silakan diamati, kemudian nanti sampaikan ini gambar apa yang ada di depan. Ya. Oke, kita mulai dari gambar 1. Gambar apa yang terlihat di gambar 1? Ya, baik. Willy silakan, yang di belakang dulu. Orang yang kesetrum listrik. Ya, gambar 1, orang yang kesetrum Listrik. Nah, bagus. Kemudian kita lanjutkan gambar 2. Ada yang tahu gambar 2? Ya, silakan. Lampu yang sedang menyala. Ya, bagus. Lampu yang sedang menyala. Bagus, berarti sudah ketemu 2 gambar. Tinggal 1 lagi. Ini agak remang-remang gambar yang ketiga. Ada yang bisa menyampaikan apa itu gambar 3? Oke, silakan. Orang sedang bergembira karena dalam keadaan Ya, benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Nah, gambar 3, orang yang sedang memegang listrik. Tidak bisa dipegang listrik, nanti seperti di gambar 1. Ya, di gambar 3 yang sedang dipegang adalah Lilin. bukan lilis juga, karena itu nama orang. Tapi yang dipegang adalah Lilin. Kenapa dia memegang lilin? karena dalam keadaan Nah, karena lampunya dalam keadaan Mati. Ya. Oke, sekarang sebelum kita bergabung dalam kelompok, coba dirumuskan beberapa pertanyaan yang sekiranya nanti bisa menjawab permasalahan yang ada di gambar 1, 2, dan 3. Ya, coba dirumuskan, dicore-core dulu. Bapak kasih waktu kurang lebih 3 menit. Ya, buat 2 atau 3 saja pertanyaan yang bisa menjawab permasalahan yang ada di gambar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Silakan dicoba untuk merumuskan masalahnya. Nah, sudah? Sudah selesai dirumuskan? Nah, sekarang kita coba sampaikan beberapa rumusan masalah yang telah dibuat. Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Ini. Jadi rumusan masalah dari ketiga gambar di atas itu: 1. Mengapa orang di gambar 1 bisa kesetrum? 2. Mengapa ada lampu yang menyala seperti di gambar 2? Dan ada juga lampu yang padam seperti di gambar 3. Ya, bagus, tepuk tangan untuk rambutnya seperti itu. Kenapa bisa terjadi Demikian. Tentu saja rumusan masalahnya seperti itu kan? Iya. Nah, kemudian kenapa ada lampu yang menyala dan ada lampu yang padam? Ya, kurang lebih rumusan masalahnya seperti itu. Nah, untuk menjawab permasalahan yang muncul di sini, maka ada nanti eksperimen, kemudian ada menonton video, dan ada Simulasi. Kita satu-satu selesaikan dulu sekarang. Bagaimana, semangat dulu? Nah, untuk menambah semangatnya, sekarang Bapak punya yel-yel. Semuanya berdiri dulu. Ayo, semuanya berdiri.
Ini. Kalau Bapak bilang belajar IPA, maka dijawab nanti asik dan menyenangkan. Dipahami ya? Iya, Pak. Oke, kita coba. Belajar IPA. Asik dan menyenangkan. Sekali lagi, belajar IPA. Asik dan menyenangkan. Nah, sekarang kita bentuk dalam kelompok. Silakan bergabung dengan kelompok yang kalian suka. Ya, yang penting nanti di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2 dan kelompok 3. Dipahami? Dipahami. Nah, bebas, silakan pilih kelompoknya. Siapa yang mau di kelompok 1 silakan bergabung. Nah, bagaimana? Sudah bergabung dalam kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, tentunya dalam kelompok ini yang kalian suka. Tidak ada istilah tidak ada kerjasama nanti kan ya? Iya. Oke. Dalam kelompok, Bapak mau bagikan dulu LKPD-nya beserta bahan ajar yang akan dilakukan dalam eksperimennya nantinya. Nah, di sini ada bahan ajar. Bahan ajarnya dapat 1 setiap kelompok. Sementara LKPD nanti dapat semuanya, ya. Silakan diisi nama, individu dan nama kelompok nantinya. Seperti biasa, bisa dipahami? Bisa. Ini. Nah, sebelum kita lanjut ke LKPD-nya, maka tadi seperti yang Bapak sampaikan, untuk menjawab permasalahan yang tadi yang muncul, kita menonton video. Nah, di sini ada video pembelajaran. Nanti jangan cuma ditonton saja, tapi ditulis isi-isinya, kemudian diskusikan dalam Kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, baik. Sekarang kita coba tonton video berikut ini. Selamat menonton. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aliran elektron pada suatu
konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis, khususnya mengenai arus listrik dan anggaran listrik. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Malam tidak terasa gelap dan mencekam lagi karena penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison. Teknologi kelistrikan dapat berkembang pesat berkat temuan Ørsted dan Faraday. Jika kita perhatikan lampu atau peralatan elektronik lain yang menggunakan listrik, semua alat tersebut membutuhkan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Secara umum, aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik seperti generator, baterai, aki, dan lain sebagainya. Perhatikan lampu listrik di rumahmu. Ketika kamu menyalakan lampu, tentunya kamu akan menekan saklar yang terpasang di dinding. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Tetapi mungkin lampu di ruangan lain tidak ikut menyala. Atau ketika kamu menekan saklar, ternyata lampu-lampu di beberapa ruangan akan menyala bersamaan. Ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup atau saklar tertutup atau posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu menyala. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Ujung kawat penghantar yang memiliki banyak elektron atau terhubung dengan kutub negatif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang rendah. Sedangkan ujung kawat penghantar lainnya yang memiliki sedikit elektron atau terhubung dengan kutub positif baterai dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang tinggi. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Atau secara matematis, besar arus listrik dapat ditulis sebagai berikut. I besar sama dengan Q dibagi T. Dengan I besar adalah arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh soal arus listrik. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatannya? Diketahui I atau kuat arus sama dengan 5 mA sama dengan 0,005 ampere, dan waktu atau T sama dengan 0,1 sekon. Ditanyakan besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar atau Q. Dijawab dengan menggunakan rumus I sama dengan Q dibagi T, maka didapatkan rumus Q adalah I dikali T sama dengan 0,005 ampere dikali 0,1 sekon. Didapatkan hasil 5 dikali 10 pangkat negatif 40. Jadi, besar muatan yang berpindah pada suatu kawat penghantar adalah 5 dikali 10 pangkat negatif 40.
Sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Pak. Nah, bagaimana? Sudah dipahami hasilnya? Sudah, Pak. Nah, biar lebih bagus dan benar hasilnya, silakan diskusikan dalam kelompokmu apa isi video yang tadi barusan kalian saksikan. Ya, dicatat hasil-hasilnya. Bisa dipahami? Oke, silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Kurang lebih nanti 5 menit kemudian setelah ini nanti akan disampaikan hasil video. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Silakan dilanjutkan. Baik, sudah selesai didiskusikan? Sudah, Pak. Sekarang nanti dulu dilanjut eksperimennya. Nah, kita membahas dulu tentang video, ya. Dari video yang ditonton tadi, ada yang bisa menyampaikan apa isinya? Coba diangkat tangan. Ya, silakan impian. Berdasarkan hasil video yang telah dihasilkan, listrik dinamis adalah listrik yang muatan-muatannya mengalir atau bergerak. Listrik yang mengalir ini disebut juga dengan arus listrik. Listrik ditemukan oleh Thomas Alva Edison dan dikembangkan oleh Hans Christian Ørsted dan Michael Faraday. Secara umum, aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik seperti generator, baterai, aki, buah-buahan yang mengandung asap dan sebagainya. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Bagus tadi. Apa yang disampaikan sesuai dengan yang ada dalam video. Ya, seperti ini, listrik dinamis. Kemudian siapa yang menemukan tentang listrik? Listrik pertama sekali ditemukan oleh Alva Edison. Thomas Alva Edison. Ya, bukan Alva Edison, tapi Thomas Alva Edison. Kemudian dikembangkan oleh Christian Ørsted dan Michael Faraday. Kemudian, nah secara umum arus listrik bersumber dari pembangkit listrik seperti generator, baterai, aki, dan juga buah-buahan, ya kan? Iya. Bukan hanya baterai yang bisa menghasilkan arus listrik, tapi juga buah-buahan yang bersifat asam. Apa yang bersifat asam misalnya? Bagus. Ya. Jeruk. Bersifat asam itu mengandung arus listrik.
arus listrik. Nah, bukan hanya ini, banyak sekali tadi yang disampaikan dalam video kan? Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan, yang bisa menyampaikan dari kelompok 2 atau kelompok 3 mungkin. Ya, oke, dari kelompok 2 silakan. Asik. Pada rangkaian listrik tertutup, setelah tertutup pada posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu akan menyala. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada nilai potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Kutub negatif memiliki potensial listrik yang rendah. Kutub positif memiliki potensial listrik yang tinggi. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Asik. Ya, sangat sesuai dengan apa yang disampaikan dari hasil video yang ditonton, ya kan? Iya. Seperti ini tadi yang disampaikan, rangkaian listrik tertutup, kemudian arah arus listrik. Nah, kemudian dalam sumber tegangan misalnya baterai ada yang namanya kutub positif dan kutub Negatif. Bapak bawa di sini contohnya baterai. Nah, misalnya ini baterai tadi adalah salah satu sumber tegangan, ya kan? Iya. Nah, di sini ada dua kutub, ada kutub positif dan kutub negatif. Negatif. Nah, mana kutub positif? Yang sebelah, yang satu atau yang kedua? Satu atau yang kedua, kutub positifnya? Kira-kira yang mana kutub positif? Yang satu atau yang kedua? Yang Satu. yang ada di tulisannya, ya yang kutub ini dinamakan dengan kutub positif. Dan di sini juga sudah dikasih tandanya, ada tanda plusnya. Nantinya ini adalah kutub Positif. sedangkan yang agak datar ini namanya adalah kutub Negatif. Seperti dikatakan tadi, kutub negatif memiliki potensial yang lebih tinggi atau rendah. Kutub negatif memiliki potensial yang lebih Rendah. sedangkan kutub positif potensialnya lebih Tinggi. Oke, bagus sekali. Sekarang kita lanjut. Sepertinya bukan hanya itu yang ada di video, ya kan? Iya. Ada lagi yang mau menyampaikan, yang mungkin yang masih belum disampaikan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ada yang bisa? Ya, silakan Hilda, berdiri. Arus listrik bergerak dari potensial tinggi atau positif ke potensial rendah atau negatif. Sedangkan muatan elektron bergerak sebaliknya. Pada rangkaian listrik tertutup, arus listrik dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan Q dibagi T dengan I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan coulomb, T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Ya, bagus, tepuk tangan. Tadi saya tidak mengulang lagi, sudah pas apa yang disampaikan, ya. Kita perjelas lagi contoh soal. Dalam video tadi ada contoh Soal. Mungkin ada yang bisa bantu membaca. Kalian silakan baca dengan suara yang keras. Arus listrik sebesar 5 miliampere mengalir pada suatu kawat pengantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatannya? Ya, silakan dulu. Arus listrik sebesar 5 miliampere mengalir pada suatu kawat pengantar selama 0,1 sekon. Maka yang ditanya adalah besar Muatan. Nah, seperti biasa supaya lebih rapi pengerjaannya, maka kita tulis dulu yang namanya Ketahui. dan diketahui yang pertama arus listrik. Tadi lambangnya adalah I. besarnya berapa? 5 miliampere. 5 miliampere. Nah, kenapa bisa jadi 0,05 ampere? Ada yang bisa menjawab? Ya, karena setiap 1 ampere itu adalah 1000 miliampere. Jadi kalau kita bawa miliampere ke ampere berarti 5 dibagi dengan 1000. 1000. Maka hasilnya berapa? 0,05 ampere. Nah, kemudian waktu adalah T.
selama 0,1 sekon. Yang ditanya tadi besar muatan yang berpindah pada kawat muatan. Berarti muatan lambangnya adalah Q, ya. Sehingga rumus besar muatan listrik, rumus awalnya I sama dengan Q per T. Nah, I sudah dapat, T sudah dapat. Yang ditanya adalah Q. Nah, bagaimana rumusnya kalau Q yang ditanya? Q sama dengan Q sama dengan I kali T. Sehingga tinggal masukkan nilai I-nya 0,05 ampere kali 0,1 Sekon. Nah, hasilnya sebenarnya bukan seperti ini, tapi 0,0005. Sehingga kalau kita bawa dia ke dalam bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10, maka dia berubah menjadi 5 kali 10 pangkat 5. Jadi besar muatan yang berpindah pada kawat pengantar adalah 5 kali 10 pangkat 50. Bisa dipahami? Bisa. Siapa lagi yang belum paham? Angkat tangan jujur. Dipahami semua ya? Oke, bagus. Sekarang kita coba buktikan dalam kelompoknya. Sudah dibawa semua alat-alatnya? Sudah. Di sini sudah lengkap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Langkah yang kalian lakukan ikuti yang ada di LKPD. Ya, tadi masing-masing sudah dapat LKPD semua kan? Sudah. Silakan melakukan eksperimennya. Pertama dulu diskusikan apa yang mau dilakukan. Setelah berdiskusi baru melakukan eksperimen. Nah, hati-hati ketika melakukan eksperimen. Yang kalian gunakan adalah api. Ya, ada api. Jadi jangan bakar sembarangan. Misalnya itu dan juga, ya, bisa berbahaya. Harus dijaga. Jadi kali. Oke, silakan bereksperimen. Baik, untuk satu apakah sudah bisa dipahami apa yang dilakukan? Sudah didiskusikan? Sudah. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Ya, jangan malu bertanya, boleh berpaham, langsung. Nah, dicoba, nanti divariasikan. Coba satu baterai dulu, lepaskan baterainya dalam tempat itu. Kemudian amati yang terjadi, apakah ada lampunya bisa menyala atau tidak. Kemudian tambahkan lagi nanti pakai 2 baterai. Ya. Lihat bagaimana perubahannya. Kalau bisa ditulis dalam LKPD. Dipahami? Ya, silakan.
sudah bisa dimulai. Dicoba-coba saja dulu, ya. Supaya lebih gampang kalian harus kerja sama. Ada yang menggunakan baterai, ada yang menggunakan. Jangan cuma 1-2 orang ya, harus semuanya bisa. Nanti dapat tunjuk, kalian harus bisa menunjukkan percobaan dengan berhasil. Berarti kalau lampunya tidak menyala, artinya percobaan yang dilakukan belum berhasil. Lepaskan saja. Kira-kira kenapa bisa seperti kalau satu dulu, kenapa tidak bisa? Kurang tak? Berarti apa namanya? Ya, arus listrik yang dikandung atau tegangan dari baterai masih kurang ya. Kalau dua bagaimana? Ternyata masih kurang juga, ya kan? Baru berhasil yang ketiga. Nah, ayo, Ibu Pertiwi.
Bagaimana hasil eksperimennya? Bisa? Bisa. Coba ditunjukkan ke Bapak. Mulai dari satu baterai dulu, dilepaskan saja dulu. Nah, semuanya kenapa cuma satu dua orang yang harus? Nanti itu yang ada yang ini, nanti itu yang ini. Coba satu dulu. Bisa menyala? Bisa menyala? Kalau satu bisa menyala tidak? Tidak kan? Kenapa tidak bisa menyala? Saya kan nanya, kita kenapa tidak bisa menyalakan satu baterai? Ada. Sekarang coba dua. Coba dua baterai. Coba tiga. Jangan tadi ini salah. Coba ditunjukkan. Gimana kelompok satu? Sudah bisa? Belum? Sudah begini? Nah, oke. Coba dulu satu baterai, tunjukkan ke Bapak bagaimana hasil kalau satu baterai. Dibongkar saja, dibongkar saja. Harus melalui jalur yang ada di dalam. Perbaiki dulu. Tidak apa-apa, tidak langsung berhasil juga tidak apa-apa. Yang penting seperti Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu menemukan listrik baru ke 1000 kali baru berhasil. Bayangkan, 1000 kali baru berhasil. Kalau kita baru 1 kali sudah langsung menyerah belum berhasil, berarti kita masih kalah jauh sama Thomas Alva Edison. Silakan dicoba-coba sampai berhasil. Ya. Bisa juga divariasikan pakai satu baterai atau 2 baterai.
coba lagi ya, coba lagi. Yang lain kalau nanti kalau sudah siap semuanya, Bapak mau menilai di setiap kelompok bagaimana tadi kemampuan kalian dalam melakukan eksperimen. Jadi harus mampu menunjukkan rangkaian listrik dengan benar. Ya. Kenapa kalau buat kurang-kurang dari sepertiga dari yang bisa menjelaskan? Baik, sekarang Bapak mau menilai dalam setiap kelompok tunjukkan nanti hasil percobaan yang dilakukan. Ya, saya mulai dari kelompok 1 dulu. Halo kelompok 1. Ya, Bagaimana percobaannya? Sudah bisa? sudah.
Belum? Nah, silakan ditunjukkan Bapak bagaimana rangkaian listrik yang telah dibuat. Baik, silakan. Masih belum? Bagaimana kelompok 2? Sudah? Sekarang kita baru menunjukkan ke Bapak bagaimana rangkaian listrik yang dibuat. Ya. Silakan. Tidak apa-apa pakai tempat ini. Baik, Pak, silakan dicoba-coba dulu ya. Kelompok 3, silakan ditunjukkan bagaimana rangkaian listrik yang bisa mengalirkan arus listrik. Silakan dicoba lagi. Nah, oke. Tadi sudah melakukan percobaan. Sekarang Bapak mau tanya, dari percobaan yang dilakukan, semuanya berhasil?
Berhasil menyalakan lampu ya? Iya. Artinya kalau lampu menyala, bagaimana artinya? Apakah ada arus listrik yang mengalir? Berarti artinya kalau lampu menyala, maka ada arus listrik yang mengalir. Apakah bisa dilihat arus listrik tersebut? Tidak? Tentu tidak bisa dilihat secara Langsung. seperti ini juga di atas. Kalau kita lihat di kabel, di sini ada arus Listrik. Tentu kalau kita lihat dengan mata secara langsung tidak bisa Dilihat. Bagaimana cara mengetahui bahwa dalam rangkaian itu ada arus listrik? Ada yang bisa menyampaikan? Bagaimana caranya? Nah, tentu yang pertama dulu ada arus listrik ditandai dengan apa? Lampu dapat menyala. Berarti hanya dilihat gejalanya kan? Iya. Tapi pergerakan arus listrik yang ada dalam rangkaian tidak bisa dilihat secara Langsung. Untuk mengetahuinya maka Bapak punya simulasi yang bisa atau kita bisa melihat arah listrik dan arah elektron dalam suatu Rangkaian. seperti simulasi berikut ini. Coba diperhatikan semuanya ke depan. Ini gambar siapa? Adik saya. Hah? Nah, oke, ini simulasinya. Coba dilihat, di sini ada ambil pertama ya. Di sini ada apa? Baterai. Baterai tadi ada kutub positif dan kutub Negatif. semuanya bisa dilihat ya dari belakangnya. Bisa. Mana kutub? Ini kutub apa? Negatif. Ini. Positif. Oke, kita ambil kemudian di sini kita taruh kabelnya. Ya, ambil secukupnya saja. Kita hubungkan, kita buat rangkaian. Ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Kita pasang lampunya. Kita juga sambungkan kabel secukupnya. Kemudian di sini kita pasang apa ini? Saklar, ya kan? Iya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghidupkan lampu. Nah, untuk menghidupkan lampu. Ada lagi? Untuk menyambung dan memutuskan Rangkaian. lebih tepatnya seperti itu. Kemudian kita pasang juga di kutub positifnya. Kita sambungkan sampai semuanya terhubung. Nah, sudah selesai. Tapi sekarang posisinya dalam keadaan terputus ya kan? Iya. Kita coba pasangkan. Bagaimana hasilnya? 1, 2, 3. ya. Bagaimana hasilnya? Lampunya dapat menyala. Nah, oke, kita lepaskan lagi. Apa yang terjadi? Lampunya padam. Kita pasang lagi, lampunya menyala. Dari yang rangkaian ini, apa yang dilihat selain lampunya menyala? Ada yang bergerak kan? Apa yang bergerak? Arus listrik atau elektron? Nah, elektron muatannya Negatif. Ini positif atau negatif? Negatif. Maka yang bergerak adalah Elektron. elektronnya bergerak dari mana ke mana? Hah? Ya, dari kutub negatif ke kutub Positif. artinya dari potensial apa? Ya, dari potensial. Oke, good. Dari potensial rendah ke potensial yang lebih Tinggi. itu yang pertama, arah elektron. Berarti satu yang kita dapat tentang arah Elektron. ada yang bisa menyempurnakan bahasanya arah elektron dari simulasi yang dilakukan atau nanti saja ya, jalan dulu. Oke. Nah, akibat ada muatan yang bergerak, ini sangat berbeda sekali ya dengan listrik statis. Kalau listrik statis
muatannya tidak bergerak seperti ini, ya kan? Iya. Di listrik dinamis, muatannya sudah bergerak. Bergerak. Akibat dari pergerakan ini, maka timbul yang namanya akibat pergerakan elektron yang mengalir dalam suatu rangkaian, maka timbul yang namanya arus listrik. Ya, yang arahnya bagaimana? Kita coba lihat arahnya. Bisa dilihat? Bisa. Bagaimana? Apakah sama dengan arah elektron tadi? Iya. Sekarang bagaimana arah arus listriknya? Dari untuk Negatif. kalau dilihat dari baterai untuk positifnya kemudian menuju lampu baru menuju ke arah Negatif. artinya arus listrik bergerak dari positif untuk negatif. Bisa dipahami semua? Bisa. Sekarang kita sudah mengetahui secara langsung bahwa ada arus elektron dan ada arah arus Listrik. seperti itu yang ada di simulasi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, dari yang barusan kita tampilkan tadi, apa yang kalian dapat dari simulasi yang dilakukan? Ada yang mau menyampaikan? Silakan, Anggi. Ya. Bentar, dari ujung kedengaran? Tidak? Nah, silakan didengarkan dari lebih besar lagi suara. Silakan diulang. Arah elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi atau dari negatif ke positif. Ya, bagus, tepuk tangan. Tadi yang disebutkan adalah tentang arah Elektron. benar sekali tadi seperti yang bisa dilihat dari simulasi. Kemudian apa lagi? Masih adakah yang kalian dapatkan selain arah elektron? Ya, Mardiani, silakan. Arah arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke negatif. Bagus, tepuk tangan. Berarti arah arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih Rendah. atau kalau kita lihat kutubnya berarti arahnya dari kutub positif ke kutub negatif. Begitu. Berarti sudah didapat arah elektron dan arah arus Listrik. Bisa dipahami semua? Bisa. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Untuk menambah semangat lagi kita coba yel dulu. Semuanya berdiri. Berdiri. Biar jangan terlalu kaku. Seperti tadi. Belajar IPA. Asik. Sekali lagi belajar IPA. Asik dan menyenangkan. Tangan dulu. Silakan dilanjutkan. Habis ini nanti kita akan presentasi ya masing-masing perwakilan kelompok. Silakan presentasikan di depan. Dipahami? Bisa. Oke, silakan dilanjut. Nah, bagaimana? Sudah siap semua? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita presentasikan
percobaan yang dilakukan. Ya, masing-masing kelompok silakan presentasikan hasil percobaannya yang dilakukan. Kita mulai dari kelompok berapa? 1. Oke, seperti biasa kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan siapa perwakilannya, silakan presentasi di depan. Yang lain juga memperhatikan ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman saya dari kelompok 1. Langsung saja saya membacakan hasil diskusi kami, yaitu pertama, kabel dihubungkan dengan baterai dan disambungkan ke lampu. Yang terjadi adalah lampu dapat menyala. Ketika salah satu sambungan terputus, maka lampu akan padam. Yang kedua, arus listrik mengalir pada suatu rangkaian ditandai dengan bola lampu yang dapat menyala. Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian listrik yang tertutup atau terhubung secara keseluruhan. Sedangkan jika rangkaian terputus atau rangkaian listrik terbuka, maka lampu tidak dapat menyala. Jika rangkaiannya terputus, maka arus listrik tidak dapat menyala atau arus tidak dapat mengalir pada lampu. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus. Sekarang kita lanjut dari kelompok 2, siapa perwakilannya? Silakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu pertama, kabel dihubungkan dengan baterai dan disambungkan ke lampu. Yang terjadi adalah lampu dapat menyala. Ketika salah satu sambungan terputus, maka lampu akan padam. 2. Arus listrik mengalir pada suatu rangkaian ditandai dengan bola lampu yang dapat menyala. Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu adalah rangkaian listrik yang tertutup atau terhubung secara keseluruhan. Sedangkan jika rangkaian terputus, rangkaian listrik terbuka, maka lampu tidak dapat menyala. Jika rangkaian terputus, maka arus listrik tidak dapat menyala atau arus tidak dapat mengalir pada lampu. Demikian jawaban dari kami. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon maaf. Ya, bagus. Kelompok 3 silakan dilanjut. Siapa perwakilan kelompoknya? Ya, silakan ini. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman saya dari kelompok 3. Langkah percobaan pertama, kabel dihubungkan dengan baterai dan disambungkan ke lampu. Yang terjadi adalah lampu dapat menyala. Ketika salah satu sambungan terputus, maka lampu akan padam. Arus listrik mengalir pada suatu rangkaian ditandai dengan bola lampu yang dapat menyala. Rangkaian listrik yang dapat menyala lampu adalah rangkaian listrik yang tertutup atau terhubung secara keseluruhan. Sedangkan jika rangkaian terputus atau rangkaian listrik terbuka, maka lampu tidak dapat menyala. Jika rangkaiannya terputus, maka arus listrik tidak dapat menyala atau arus tidak dapat mengalir pada lampu. Mungkin sampai di sinilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Nah, baik. Tadi sudah melakukan semua eksperimen, sudah juga presentasi. Sekarang kita coba lanjutkan untuk menarik kesimpulan. Ya. Kira-kira dari seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Berita. 1. Listrik dinamis adalah listrik yang matanya bergerak atau mengalir. Listrik yang mengalir ini disebut juga dengan arus listrik. 2. Listrik pertama sekali ditemukan oleh Thomas Alva Edison, kemudian dikembangkan oleh Hans Christian Oehlers dan Michael Faraday. 3. Arus listrik dapat mengalir pada rangkaian karena pada ujung rangkaian listrik terdapat beda potensial listrik, di mana potensial lebih tinggi positif dan potensial lebih rendah negatif. 4. Arus listrik bergerak
ke potensial lebih rendah negatif, sedangkan elektron bergerak sebaliknya. 5. Arus listrik dapat diukur dengan menggunakan amperemeter dan dapat dihitung dengan persamaan I sama dengan Q per T. Ya, bagus. Tentang itu. Berarti kesimpulannya seperti yang ada di atas. Tadi sudah disampaikan temanmu. Sekarang kita lanjutkan untuk merefleksikan apa kira-kira yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran ini yang sekiranya nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba direfleksikan dulu. Bapak kasih waktu kurang lebih 3 menit untuk mencari manfaatnya apa sih dalam diri kita yang kira-kira nanti bisa kita terapkan misalnya di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan direfleksikan. Nah, bagaimana? Sudah didapat manfaatnya? Sekarang kita coba sampaikan apa manfaatnya. Ada yang mau menyampaikan? Coba katakan. Oke, silakan. Biar nih. 1. Kita lebih mengenal komponen rangkaian listrik yang terdapat di rumah. 2. Kita tidak boleh memegang sembarang kabel listrik yang terkelupas karena bisa mengakibatkan kesetujuan. Ya, bagus, tentang. Soalnya jangan sembarangan memegang kabel listrik. Kalau tidak mau seperti pada gambar di atas. Di atas tapi di awal tadi kan? Iya. Yang ada kribo-kribonya? Iya. Nah, yang ada gosong-gosongnya itu? Iya. Nah, kalau tidak mau seperti itu maka jangan sembarangan memegang listrik. Nah, bisa berbahaya. Oke, bagus, sudah tahu manfaatnya. Sekarang ya, silakan dikumpul dulu LKPD-nya. Setiap kelompok, perwakilan kelompok, kumpulkan LKPD, serahkan di depan dan sudah bisa bubar dalam kelompoknya bentuk seperti kelompok awal. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Silakan. Sekalian juga bereskan alat-alatnya ya. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Oke. Bapak akan periksa nanti hasil LKPD serta hasil tesnya. Minggu depan Bapak akan berikan hasilnya ke kalian semua. Ya, Pak. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini dan minggu depan kita sudah masuk ke materi yang baru dan materi selanjutnya yaitu antara listrik. Bisa dipelajari di rumah melalui bahan atau modul yang sudah ada di kalian di buku paket. Nah, dibaca-baca biar ada bahan minggu depan. Dipahami? Bisa. Oke. Bagaimana? Ada tes lagi? Siap dikerjakan? Siap. Biar lebih semangat, kita coba ulang lagi yel-yelnya. Ayo semuanya begitu. Lihat apa urat-uratnya lurus kembali. Ya.
Belajar IPA. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sekarang saya bagikan soalnya. Seperti biasa, silakan kerjakan dengan sikap yang jujur dan disiplin. Oke, ini. Jangan lupa nanti tulis nama dan juga kelasnya. Ya, Pak. Tentunya bisa dikerjakan ya soal-soal ini karena tadi sudah kalian dapat pelajarannya. Tidak boleh kerjasama, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Asik. Oke, silakan.
pengisian teologi meski pengisian teologi. Anak kami Yesus masuk di dalam air. Oke, bagaimana? Sudah siap dikerjakan? Sudah, Pak. Baik. Sekarang silakan ditentukan melalui kelompoknya. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang. Semuanya senang? Senang. Bagus. Sekarang, karena tadi kita sudah mengawalinya dengan doa, maka kita juga wajib mengakhirinya dengan doa. Ada yang memimpin doa? Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih, selamat kembali. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini, dan Bapak akhiri dengan selamat pagi. Selamat